ayah ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebutkan pada ayat ini dan tidak termasuk dalam cakupannya. Karena beliau ahlul fatrah sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Adapun permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya, sebagaimana yang dijanjikan dalam ucapannya dalam surah Maryam, itu untuk masa yang telah ditetapkan. Tapi begitu Ibrahim yakin bahwa ayahnya merupakan musuh Allah, tidak berubah sikapnya, bahkan ikut-ikut juga ya, melontarkan dirinya ke dalam api, menentang kebenaran dan menolak untuk beriman, langsung Ibrahim berlepas tangan daripadanya. Abu Thalib merawat Nabi seperti anak kandungnya. Bahkan dalam riwayat mengutamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada putra-putranya. Orang yang tidak ragu membela Rasulullah, kemudian tinggal bersama Rasul, bahkan semenjak kanak-kanak dia tahu bahwa ini Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang dikabarkan umat Yahudi dan Nasrani dan beredar di tengah-tengah penduduk Mekah. Masa setelah pengorbanan yang begitu besar, Nabi masih minta kepadanya untuk bersyahadat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga selalu senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita, dialog di bawah naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe, dan terus dukung channel Ummatan Wahidah. Alhamdulillah kita bersama guru kita Ustaz Husain bin Hamid Alatas dan co-host kita Hasan bin Husain Alatas akan membahas berkaitan dengan tema keluarga Rasul. Bah, Ali kepikiran soal orang tua Rasul. Mereka kan meninggal ketika Rasul sedang di masa kanak-kanak. Dan ada riwayat juga mereka mengatakan mereka tidak selamat dari api neraka. Padahal kan mereka tidak sempat mendengar dakwah dari Rasul. Apakah tidak ada kompensasi bagi mereka yang wafat sebelum Rasul diutus, Bah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل عليه.
Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allam. Wa ba'du ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan berbicara secara khusus mengenai ayah ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kakek Nabi kita Abdul Muttalib. Mereka yang tidak pernah sama sekali mendengar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika mereka meninggal dunia, Nabi belum menerima wahyu. Belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ayah Nabi meninggal dunia ketika Nabi dalam kandungan ibunya As-Sayyidah Aminah yang mulia. Jadi ketika ayah Nabi meninggal dunia, Rasul berada dalam kandungan ibunda beliau As-Sayyidah Aminah. Ketika Sayyidah Aminah meninggal dunia, radhiyallahu anha, usia Rasul masih kanak-kanak. Ketika sang kakek meninggal dunia juga Abdul Muttalib, keadaannya sama. Beliau masih kanak-kanak. Lalu pengasuhan perawatan beliau diserahkan oleh sang kakek kepada paman beliau, paman yang terbaik dan termulia, yaitu Abu Thalib, yang merupakan ayah kedua Nabi kita. Dan istri beliau Fatimah bintu Asad merupakan ibunda beliau setelah ibu kandung beliau. Sejarah mencatat bahwa ayah ibu Rasulullah dalam kehidupan mereka, perilaku mereka, akhlak mereka merupakan manusia mulia. Demikian pula sang kakek, bahkan beliau memberikan nama Ahmad bagi sang cucu. Dikenal sebagai seorang pemimpin yang baik, yakin kepada Allah. Hingga ketika onta-onta beliau dirampas oleh Abraha, beliau datang kepada Abraha meminta ontanya. Lalu Abraha bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak mohon kepadaku untuk menghentikan serangan ke rumah Tuhan? Dijawab, onta ini milik saya, sedangkan rumah ini milik Allah. Allah yang akan turun tangan menghadapi kamu. Ini menggambarkan bahwa jiwanya beriman kepada Allah. Mereka mengikuti sisa-sisa ajaran Ibrahim yang sampai kepada mereka. Nah, mengingat keadaan mereka yang belum pernah menerima peringatan langsung dari seorang Nabi dan Rasul, yang mereka ikuti hanya sisa-sisa ajaran yang tertinggal, maka mereka dinamakan Ahlul Fatrah. Mereka dinamakan sebagai Ahlul Fatrah, yaitu yang berada pada masa kekosongan dari Nabi dan Rasul yang memberikan peringatan. Kalau kita membaca firman Allah dalam suratul Maidah ayat 19, Allah berbicara kepada para ahli kitab. Berbicara kepada para ahli kitab. Dengan sendirinya Yahudi maupun Nasrani. Kita tahu jarak mereka dengan diutusnya jarak Nabi Allah Isa, Nabi terakhir dari orang-orang Yahudi, jaraknya tidak terlalu panjang dibandingkan jarak antara penduduk Mekah dengan Nabi Allah Ismail dan Ibrahim. Tapi mereka apa? Dipanggil sebagai Ahlul Fatrah. Pada ayat 19 dari suratul Maidah Allah berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai para ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, telah datang kepada kalian Rasul kami, utusan kami, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang menerangkan bagi kalian pada masa kekosongan Rasul. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir, maka telah datang kepada kalian pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi mereka kalau menolak untuk menerima kebenaran yang datang dibawa oleh utusan Allah, mereka tidak memiliki alasan. Karena telah datang kepada mereka Rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surah Al-An'am, mengapa Allah menurunkan Al-Quran. Allah berfirman pada ayat 155 dari surah Al-An'am. وَهَذَا kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah sebuah kitab yang penuh keberkahan. Allah mengatakan ini sebuah kitab karena sebelumnya Allah bicara mengenai kitab Taurat. Dan ini adalah sebuah kitab yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan yang penuh keberkahan. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah turunkan Al-Quran? Padahal ada kitab Taurat sebelumnya. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laqafilin. Kami turunkan agar kalian tidak beralasan mengatakan di hari kemudian nanti sesungguhnya Alkitab hanya diturunkan pada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi maupun Nasrani. Sedangkan kami dalam keadaan tidak tahu menahu tentang apa yang mereka pelajari, apalagi bahasa kedua kitab tersebut berbeda. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Atau kalian beralasan, seandainya kami diturunkan Alkitab di tengah kami, pasti kami akan lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan dua golongan sebelumnya, yaitu Yahudi maupun Nasrani. Kemudian faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Sekarang telah datang bukti yang terang benderang dari Tuhan kalian. Argumen yang terang benderang yang tak terbantah dari Tuhan kalian melalui kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah. Wahudan warahmah, dan juga petunjuk dan rahmah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka adakah menurut kalian orang yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adabi bima kanu yasdifun. Maka kami akan menghukum orang-orang yang berpaling dari ayat kami dengan azab yang seburuk-buruknya, disebabkan karena mereka berpaling dari kebenaran yang datang pada mereka. Ini alasan mengapa Allah turunkan Al-Quran kepada bangsa Arab pada saat itu, padahal sebelumnya sudah ada kitab Taurat dan Injil, agar mereka tidak beralasan kami sebelumnya belum pernah mendapatkan petunjuk. Nah, sekarang Allah turunkan Al-Quran kepada mereka agar mereka tidak beralasan di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Ini merupakan keterangan yang tegas. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam ayat yang amat banyak. Kita akan ambil sebahagiannya sebagai bukti. Sebagai bukti bagaimana Allah tidak pernah menghukum satu kaum sebelum memberikan apa? Petunjuk dan peringatan kepada mereka. Dalam suratul Mulk ayat 8 sebagai contoh. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tiap satu rombongan ini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Penjaga-penjaga neraka sesuai dengan SOP yang Allah berikan kepada mereka bertanya, alam ya'tikum nadhir. Apakah belum pernah sampai kepada kalian pembawa peringatan? Karena kalau belum sampai berarti mereka punya alasan. Jawaban mereka qalu bala. Mereka mengatakan sesungguhnya telah sampai kepada kami pemberi peringatan. Tapi kami dustakan dan kami berkata,
Allah tidak pernah menurunkan sesuatu. Bahkan kami menuduh utusan Allah, in antum illa fi dhalalin kabir, bahwa kalian berada dalam kesesatan yang nyata, yang besar. Mereka dengan penuh penyesalan mengatakan, wa qalu naw kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu kami berakal saja berpikir dan mau mendengar, tidak mungkin kami akan tergolong api neraka sa'ir. Jadi jelas di sini bahwa malaikat sebelum apa? Sebelum memasukkan mereka ke dalam api neraka, bertanya kepada mereka terlebih dahulu agar tidak salah memasukkan orang. Ini merupakan SOP yang Allah turunkan. Nah, kita lanjutkan kembali. Apakah ini hanya dalam suratul Mulk? Dalam surat yang lain. Kita baca dalam suratul An'am. Ayat 155, 157. Dari 155, 157. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wahai kalangan jin dan manusia. Ini bukan hanya manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian? Yaqussuna alaikum ayati, yang menceritakan kepada kalian ayat-ayat. Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kalian tentang hari perjumpaan kalian ini. Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna ala anfusina. Mereka berkata, ya Allah, kami bersaksi bahwa mereka telah datang kepada kami. Kami mengakui kesalahan kami. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka terpedaya oleh kehidupan. Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi bahwa dulu mereka termasuk orang-orang yang kafir, artinya orang yang ingkar terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Karena tidak dikatakan kafir kecuali kalau dia mengingkari kebenaran yang telah sampai. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan, dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Itulah merupakan keadilan Allah. Bahwa Allah tidak akan membinasakan penduduk-penduduk negeri dengan aniaya. Sedangkan penduduknya dalam keadaan lalai, belum pernah sama sekali menerima peringatan dari Allah. Oleh karena itu dalam surah Al-Isra, Allah berfirman pada ayat 115, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan menyiksa, ya, satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Nah, ayat yang mereka gunakan, ya, ayat yang mereka gunakan untuk menegaskan bahwa ayah ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka adalah firman Allah dalam surat Taubah. Dimulai dari ayat 113 dari surat Taubah. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Perhatikan. Maka nalin nabi ini bukan merupakan uslub larangan, tapi menjelaskan mustahil bagi seorang nabi. Mustahil bagi Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat-kerabat mereka, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni api neraka jahim. Oleh karena itu mustahil Nabi mohon ampun untuk Abu Lahab. Yang sudah jelas-jelas Allah katakan tabat yada abi lahab. Sedangkan ayah ibu Rasulullah SAW tidak disebutkan pada ayat ini dan tidak termasuk dalam cakupannya. Karena beliau ahlul fatrah sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Adapun permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya sebagaimana yang dijanjikan dalam ucapannya dalam surah Maryam,
itu untuk masa yang telah ditetapkan. Tapi begitu Ibrahim yakin bahwa ayahnya merupakan musuh Allah, tidak berubah sikapnya, bahkan ikut-ikut juga ya, melontarkan dirinya ke dalam api, menentang kebenaran dan menolak untuk beriman, langsung Ibrahim berlepas tangan daripadanya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguh Ibrahim seorang yang awah, yang hatinya betul-betul penuh kekhusyuan, selalu kembali kepada Allah dan penyabar. Jadi mustahil bagi Nabi kita, begitu juga orang yang beriman akan mohon ampun untuk orang musyrik setelah jelas mereka penghuni api neraka jahanam. Sedangkan ayah ibu Nabi, sebagaimana yang Quran terangkan, tidak termasuk dari orang-orang yang memusuhi Allah. Mereka orang-orang yang berjasa, ya, melahirkan Nabi, mendidiknya dengan baik dan bersih. Dan Sayyidah Aminah At-Tahirah yang suci ini disebutkan bagaimana dalam sejarah akhlak pekertinya yang luar biasa. Kemudian jangan hanya sampai di sana, lanjutkan ayat berikutnya. Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum, menggolongkan mereka dalam kesesatan, ba'da idh hadahum, setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka, hatta yubayyana lahum ma yattaqun, setelah menjelaskan bagi mereka apa-apa yang menjadi bimbingan bagi mereka untuk bertakwa. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Maha meliputi segala sesuatu. Jadi ayat ini jelas-jelasan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan orang dalam kesesatan. Setelah hidayah Allah berikan kepada mereka hingga menjelaskan bagi mereka apa-apa yang membimbing mereka untuk bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kenapa ayatnya dipotong? Kenapa ayatnya dipotong? Dan ini ayat-ayat yang turun pada akhir surat Taubah. Dan kita harus tahu kata-kata, ya. Maka nari nabiyin itu menunjukkan al-istihalah. Maka nari nabiyin an yaghul, mustahil seorang nabi itu akan berkhianat. Maka nari nabiyin an yakuna lahu asra hatta yufqina fil ard, mustahil seorang nabi akan menawan sebelum mengalahkan musuh. Begitu juga maka nalin nabi, mustahil bagi nabi ataupun orang yang beriman akan mohon ampun bagi orang-orang yang jelas-jelasan musuh Allah dan penghuni api neraka seperti Abu Lahab dan lain-lainnya. Tapi bagi ayah ibu Rasul, mereka tidak termasuk dalam cakupan ayat tersebut, tapi cakupan ayat-ayat yang menjelaskan kedudukan mereka sebagai ahlul fatrah, maka Allah akan menghisap memperlakukan mereka berbeda. Kemudian di samping tadi dalam suratul Mulk, ya, kita lihat dalam surat Al-Mulk yang menjelaskan ketika mereka di gerbang api neraka sesuai dengan SOP yang ditetapkan Allah, malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir. Lalu kita ikuti dalam surah Ghafir, dalam surah Al-Mu'min, ayat 49-50. Surah Ghafir atau nama lainnya surah Al-Mu'min, ayat 49-50. Kita lihat sekarang mereka sudah dalam api neraka. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam. Penjaga-penjaga penghuni api neraka berkata kepada penjaga api neraka, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Mohon kepada Tuhan kalian untuk meringankan bagi kami satu hari saja siksa dari azab Allah. Jadi Allah memberikan libur satu hari saja, mereka tidak menjalani siksaan. Apa jawaban malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Memangnya sebelumnya belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul kalian yang memberikan penjelasan dan penerangan? Jawaban mereka, qalu bala. Mereka mengatakan, sesungguhnya telah datang kepada kami rasul-rasul kami. Malaikat melanjutkan, qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kalau gitu silahkan kalian berdoa. Sesungguhnya doa orang-orang yang kafir fi dhalal, dalam kesesatan. Yang dimaksudkan kafir di sini yang sudah mendapatkan penerangan tapi menolak untuk mengikuti.
Nah, yang menganggap bahwa ayah Ibrahim ya, Azar. Ada yang menganggap dia merupakan paman bukan ayahnya. Katakan ayahnya. Berbeda dengan ayah ibu Rasul. Ayah Ibrahim telah mendapatkan nasihat dari sang ayah. Sebagaimana dalam surah Maryam Allah sebutkan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ceritakan tentang Ibrahim dalam Alkitab. Dia seorang yang siddiq, amat jujur dan seorang nabi. Ketika dia berkata pada ayahnya, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tak kuasa untuk membantu kamu, menolong kamu atau bermanfaat bagimu sedikit pun juga. Wahai ayahanda, telah sampai padaku ilmu. Telah sampai kepadaku ilmu. Ya. Datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita semua. Maka ikutilah saya akan bimbing kamu ke jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, jangan sekali-kali kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan ini merupakan makhluk pembangkang dan penentang terhadap Allah yang Maha Pemurah. Ya abati, inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku khawatir kamu akan terkena adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kamu menjadi pengikut syaitan. Sang ayah marah. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu berpaling dari Tuhanku wahai Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak menghentikan dakwah kamu, aku akan merajam kamu. Dan pergilah jauh meninggalkan aku dalam waktu yang lama. Ini kisah Azar. Seandainya betul ayah Ibrahim sudah memberikan peringatan. Sedangkan ayah ibu Rasul, mereka ahlul fatrah sebagaimana yang digambarkan Allah. Ini merupakan ayat-ayat yang tegas dalam Al-Quran. Kalau Anda masih mengingkarinya, maka dalil apa lagi yang Anda akan terima? Adapun kalau Anda mengatakan terdapat hadis-hadis dari Rasul yang menerangkan bagaimana Rasul mengatakan inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu dalam api neraka. Adab Nabi mustahil akan mengucapkan hal ini. Ini jelas hadis palsu yang dibuat-buat. Begitu juga Rasul minta izin kepada Allah untuk menziarahi ibunya, diizinkan. Lalu mohon ampun bagi yang tidak diizinkan. Riwayat-riwayat ini riwayat-riwayat Israiliyat yang menyusup sengaja untuk mencederai kehormatan Rasul, kehormatan orang tua Rasul. Oleh karena itu, masa kita mau tolak ayat-ayat Allah yang pasti kedudukannya disebabkan karena riwayat-riwayat yang bersifat dhani dan kebohongan telah banyak masuk melalui riwayat-riwayat yang mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, paling tidak kita beradab. Tidak membicarakan hal ini karena bukan urusan kita, kita serahkan pada Allah. Adapun Anda memvonis bahwa ayah ibu Rasul dalam api neraka, ini merupakan ucapan yang amat besar. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Semoga ini menjadi pelajaran yang berguna. Datang dari ayat-ayat Allah, silahkan periksa kembali apa yang saya sampaikan. Apakah betul dari Al-Quran, apakah merupakan kebohongan yang diada-adakan. Wallahu a'lam. Bah, bagaimana dengan paman Rasul Abu Talib yang Hasan tahu beliau hidup ketika Rasul menjadi Nabi, bahkan membela dan mendukung dakwah Nabi dari kaum kafir Quraisy. Beliau juga ikut diboikot di lembah Abu Talib karena menolak menyerahkan Rasulullah. Tapi beliau tidak sempat bersyahadat, akhirnya masuk neraka. Apa benar begitu, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita renungkan berbagai macam riwayat yang beredar di tengah-tengah kita,
seharusnya kita berhati-hati. Karena kalau orang berdusta atas nama Rasul dan atas nama Allah itu bukan sembarang bohong. Ini menyangkut hal yang berhubungan dengan agama kita. Seperti riwayat-riwayat di seputar ayah ibu Rasul yang telah kita jelaskan bagaimana pertentangannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak. Begitu juga berkaitan dengan Abu Thalib alaihi salatu wassalam. Abu Thalib orang yang dipercayakan oleh Allah untuk merawat Nabi dan Rasul. Setelah sang kakek meninggal dunia, Abu Thalib merawat Nabi seperti anak kandungnya. Bahkan dalam riwayat mengutamakan Rasulullah SAW daripada putra-putranya. Begitu juga Fatimah bintu Asad, istri Abu Thalib, orang yang merawat, yang mengasuh, membesarkan Nabi. Abu Thalib berangkat menuju ke Syam berdagang. Rasulullah SAW dibawa. Ketika tiba di Syam, selesai berdagang, tahu-tahu seorang rahib pendeta melihat Abu Thalib bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dari tanda-tanda yang ditemukan oleh pendeta tersebut, dia menemukan bahwa Nabi Muhammad ini merupakan calon Nabi dan Rasul yang dikabarkan oleh apa? Oleh para ahli kitab Yahudi maupun Nasrani dan sedang mereka tunggu. Langsung dia bergegas-gegas menghampiri Abi Thalib sambil berkata, bawa anak kamu segera. Setelah dia bertanya, majukan beberapa pertanyaan, segera bawa anak kamu kembali. Jangan sampai mereka orang-orang yang ingkar dari Yahudi maupun Nasrani melihat orang ini, mereka akan bunuh. Dia merupakan calon Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Thalib langsung bergegas-gegas kembali ke Mekah. Artinya sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul, sebelum diketahui oleh orang lain, Abu Thalib sang paman ini apa? Sudah mengetahui bahwa ini merupakan calon Nabi dan Rasul. Dirawat, dijaga, diasuh. Bahkan pernikahan pun sang paman yang turut melamar dan menikahkan kemenakannya yang mirip dengan putranya. Oleh karena itu, karena kecintaan Abu Thalib pada sang kemenakan ini, ketika Abu Thalib mulai tua, kondisinya lemah secara ekonomi, Rasulullah langsung mengambil Ali bin Abi Thalib, anak beliau, di bawah asuhan Rasul, berkumpul di rumah Rasul bersama Sayyidah Khadijah. Sedangkan Ja'far diambil oleh sang paman Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika sang ibunda, yaitu Fatimah binti Asad, istri Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah masuk ke dalam kuburannya. Dia mengatakan, ummi ba'da ummi. Kita semua tahu bagaimana Abu Thalib menjadi tameng pembela Nabi ketika beliau diutus. Abu Lahab secara terang-terangan keluar dari barisan orang yang membela Rasul. Bahkan dia yang mengikuti Rasul setiap dia berdakwah. Setiap berjumpa dengan orang-orang asing dia mengatakan, ketahuilah bahwa ini anak saudara saya. Saya lebih tahu mengenai dia. Innahu kadzab. Dia seorang pendusta. La tusaddiqu, jangan percaya kepadanya. Sampai turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sedangkan Abu Thalib berjuang membela Rasulullah. Sampai ketika kaum musyrikin datang kepada sang paman, Abu Thalib berkata kepada Abu Thalib, coba tanya kepada apa? Kemenakan kamu. Kalau dia ingin kekayaan, kami akan berikan kekayaan. Kalau kedudukan, kami akan angkat dia orang yang paling tinggi kedudukannya. Mau menikahi wanita, kami akan nikahkan dengan wanita yang terbaik. Atau kamu serahkan kemenakan kamu, kami gantikan dengan seorang pemuda sebagai penggantinya. Abu Thalib mengatakan, enak saja kalian. Serahkan pemuda kalian untuk saya rawat, lalu kalian bunuh kemenakan saya atau anak saya. Lalu Abu Thalib memanggil Rasulullah SAW, bertanya bagaimana pendapat kamu terhadap tawaran mereka. Rasul
tadinya beranggapan Abu Thalib akan meninggalkan diri, langsung dia berkata, wallahi ya amma, demi Allah wahai paman, lau taraku syamsa fi yamini wal qamara fi yasani ala an atruka hadzal amra lan atrukahu au ahlika duna. Demi Allah wahai paman, seandainya mereka letakkan atau kuasa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan hal ini, aku tidak mungkin akan tinggalkan atau aku binasa demi menyampaikan pesan Allah. Abu Thalib langsung berkata, apa saja yang kamu ingin lakukan, silahkan kamu lakukan. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Sikap Abu Thalib tegas dalam masalah ini. Lalu kita bertanya, mana yang lebih berat di hati seorang? Keyakinan dia, agama dia, apa kemenakannya? Jangankan kemenakan, anak bertentangan dengan keyakinan dia bakal tinggalkan seperti Azar terhadap Ibrahim. Betul tidak? Jadi mustahil Abu Thalib membela Rasul semata-mata karena kemenakannya. Mustahil. Ketika Nabi diboikot selama kurang lebih 3 tahun di lembah Abu Thalib, kita saksikan yang masuk dalam pemboikotan adalah orang yang beriman, termasuk sang paman dan istri. Sedangkan Abu Lahab di luar. Karena dia termasuk orang yang tidak beriman. Ketika surat perjanjian pemboikotan dimakan oleh rakyat, Abu Thalib yang keluar. Dan Abu Thalib dengan tegas mengumumkan di tengah mereka kesaksiannya. Nah, yang mengherankan pada detik-detik terakhir Abu Thalib alaihi salatu wassalam yang tegas, yang berani, yang membela Rasulnya. Ketika dia akan meninggal dunia, yang berkumpul di sekelilingnya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, pemuka-pemuka Quraisy. Ketika pada saat dia meninggal, menurut riwayat, ini diriwayatkan secara tadlis, artinya yang meriwayatkan nggak menyaksikan peristiwa tersebut langsung. Rasulullah berkata katanya kepada Abu Thalib, Ishhad an la ilaha illallah wa anni Rasulullah ashfa' laka indullah. Bersaksilah tiada Tuhan selain dari Allah dan aku adalah Rasulullah, aku akan memberikan syafaat kepada kamu. Abu Thalib pada saat itu memandang pemuka-pemuka Quraisy. Abu Jahal mengatakan padanya, begitu juga Abu Lahab, atakhruju an dini abai, apakah kamu akan keluar dari agama nenek moyangmu? Abu Thalib dalam keadaan bingung, dia mengatakan bal ana ala dini abai. Kemudian dia meninggal dulu. Rasulullah berkata katanya pada Ali, kuburkan ayah kamu. Apa ini mungkin? Orang yang tidak ragu membela Rasulullah, kemudian tinggal bersama Rasul, bahkan semenjak kanak-kanak dia tahu bahwa ini Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang dikabarkan umat Yahudi dan Nasrani dan beredar di tengah-tengah penduduk Mekah. Masa setelah pengorbanan yang begitu besar, Nabi masih minta kepadanya untuk bersyahadat. Kan aneh. Ini merupakan hal yang aneh. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam setelah Fathu Khaybar. Artinya masa yang jauh setelah hijrahnya Nabi. Sedangkan Abu Thalib meninggal di Mekah. Lalu siapa yang menjadi perantara yang memberitahukan Abu Hurairah riwayat tersebut? Tidak ada sama sekali perantaranya. Hadis ini mudallas. Dan kita sebetulnya tidak yakin bahwa ini dari Abu Hurairah. Tapi orang mengatasnamakan Abu Hurairah. Begitu juga Al-Musayyib. Al-Musayyib tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi kelihatannya memang dirancang ini berita untuk diadakan menggunakan nama Abu Hurairah, bukan dari Abu Hurairah. Karena para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah meriwayatkan hal yang menyaksikan langsung keadaan. Dan seharusnya waktu Abu Thalib meninggal dunia, seharusnya yang berkumpul di sekeliling bukan orang kafir, tapi orang yang beriman. Lalu mereka membawa firman Allah pada ayat 56 yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak kuasa memasukkan hidayah ke dalam hati orang yang kau kehendaki. Tapi Allah yang kuasa memberikan hidayahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini mereka tunjukkan katanya pada Abu Thalib. Sedangkan riwayatnya lemah.
Dan dalam ayat ini tidak disebutkan sama sekali Abu Thalib. Kenapa bukan Abu Lahab aja? Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa memasukkan hidayah ke dalam hati manusia itu urusan Allah. Karena Allah lebih tahu siapa yang berhak. Adapun Nabi, para aulia, orang-orang soleh, ulama tidak punya kemampuan memasukkan hidayah. Mereka hanya menyampaikan pesan Allah. Adapun diterima, tidak diterima, itu yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka arahkan kepada Abu Thalib, kelihatannya memang ada konspirasi persekongkolan. Yang heran, terhadap Abu Sufyan yang sepanjang hidupnya memerangi Rasul. Begitu pula istrinya membelah dada Sayyidina Hamzah. Dan mereka orang-orang yang menyakiti Rasul, dikatakan sebagai apa? Orang yang bertaubat beriman. Sebagaimana katanya ucapan Rasul, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Sedangkan paman Rasul Abu Thalib yang seluruh hidupnya untuk Rasul, perjuangan di jalan Allah, ternyata apa? Mereka cap sebagai seorang kafir. Padahal ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalau kita perhatikan ayat ini, sedikit pun redaksinya tidak berhubungan dengan Abu Thalib. Karena ayat ini kan merupakan ayat-ayat yang sebelumnya bicara mengenai ahli kitab. Jadi menempatkan ayat bukan pada tempatnya, meriwayatkan hadis palsu, ini merupakan kebohongan yang dirancang oleh orang-orang yang memang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, orang munafik atau ahli kitab yang pura-pura masuk ke dalam Islam. Jadi mana bukti bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir? Sedangkan lisanul hal bukti sejarah hidupnya seluruhnya pembelaan kepada Rasul. Bahkan sebelum orang tahu dia seorang Nabi dan Rasul, pada saat kanak-kanak apa? Pada saat kanak-kanak Abu Thalib sudah tahu. Dan orang yang dipercayakan merawat Rasul adalah orang-orang yang betul-betul mulia. Oleh karena itu Rasulullah SAW lahir dari seorang ayah mulia, dari ibu yang suci, yang melahirkan beliau, ya. Kemudian beliau dirawat, diasuh pertama oleh ibunya, kemudian kakeknya, setelah kakeknya oleh sang paman. Tumbuh dalam kebersihan, kesucian. Begitu pula istri pamannya pun menganggapnya seperti anak kandungnya. Mengutamakannya atas anak-anaknya sendiri. Hingga Nabi begitu mencintai Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Karena merupakan anak orang yang merawat, yang mengasuh, mencintainya. Sungguh kejam. Mereka-mereka yang sembarangan mengatakan Abu Thalib sebagai penghuni api neraka. Dan banyak ulama yang menulis membela Abu Thalib bahwa dia bukan seorang kafir. Kalau Abu Lahab jelas. Kita bukan membela secara membabi buta, tapi berdasarkan fakta, sejarah, dan riwayat yang meriwayatkan tentang wafatnya beliau dalam keadaan kafir itu riwayat yang tidak memiliki dasar kekuatan. Hati-hati Anda berbohong. Apalagi menuduh orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang kafir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasan yang membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi pencerahan bagi kita semua, bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah digital Ummatan Wahidah bisa langsung disampaikan ke rekening kita Ummatan Wahidah. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.